siang semuanya. Siang. Aku Maiza dari Kapan Lagi. Kali ini aku pengen nanya ini behind the scene dan semua tentang film Operasi Pesta Copet. Oke. Jadi yang pertama, ini aku mau bertanya ke Ko Ernest dan Mas Edi. Yang pertama itu ada ide cerita ini tuh awalnya dari mana sih sampai bisa tercetus film Operasi Pesta Copet ini? Oke, silakan Mas Edi. Oh iya. Buat Mas Edi lah. Bener, Mas Edi. Iya, Mas Edi. Terima Kayak roti dong. bakar gitu ya. Tadi gue baru mau ngomong di kepala gue. Kayak Idenya sih keresahan gue melihat fenomena copet yang sering terjadi di dalam konser. Yang gue perhatikan kalau misalnya gue lagi manggung sama band gue Seringai, jadi kayak setiap ya suka ada laporan kecopetan lah. Dan dari situ jadi dapat ide cerita ini gitu. Dimana gue menemukan ada satu komplotan copet, ada ceweknya, mereka jauh-jauh pergi ngikutin show gue di Solo. Terus gue jadi membayangkan, wah menarik ya, apakah mereka mempelajari skena musik yang kayak gitu. Nah itu berangkat gagasannya dari sana gitu. Justru semakin unik, pasti kita semakin excited gitu ya. Imaginary selalu berusaha untuk nyari apalagi nih yang unik, yang mungkin nggak banyak dilakukan atau belum disodorkan ke penonton. Karena kita merasa salah satu ciri dari industri film yang sehat itu bukan hanya pertumbuhan jumlah penonton, tapi juga ragam genre yang ditawarkan gitu. Karena kalau misalnya monoton banget akan terjadi titik jenuh, terus nanti semuanya ambiar gitu. Sudah pernah terjadi soalnya dulu siklusnya. Jadi kita selalu menjaga keragaman, salah satunya dengan ini. Dan kita merasa menarik juga ya, karena bukan mengglorifikasi kriminal, tapi kayak memanusiakan sebenarnya. Ngasih lihat apa sih yang terjadi, kenapa mereka melakukan ini. Dan secara umum justru buat aku menarik saat kita menampilkan copet dan teknik-tekniknya kita kasih secara detail. Justru harapanku adalah orang jadi tahu cara menghindarinya. Oh, modus mereka ternyata kayak gitu ya, supaya kita tahu cara menghindarinya supaya jadi nggak korban pencopetan gitu. Aku pernah di angkot di Bandung waktu kuliah. Modusnya itu orang depan pura-pura keram kakinya. Jadi aku lagi duduk terus ditendangin sama orang depan. Terus gue kayak iya bang, terus gue berusaha. Sementara gue berusaha megangin kakinya, yang sebelah gue komplotannya dia ngerogoh kantong gue. Jadi mereka bertiga di depan, satu, dua nih kayak yang ini berusaha nolongin juga. Jadi kayak tiba-tiba. lo terlihat old money. Enggak. Jadi turun tiba-tiba hilang handphonenya. Kamu pernah kecopetan? Belum. Untungnya enggak, dan semoga jangan pernah kecopetan ya. Lu Nggak pernah. Amit-amit jangan sampai. Amit-amit ya Allah. Random sih, aku scroll aja terus aku tap gitu layarnya kayak Zulfa gitu. Jadi tap siapa nih Kawai gitu. abis bikin story nih. Casting sih supaya kan kita tuh kalau milih pemain tuh antara dua komponen. Yang pertama adalah kemampuan, tapi juga selain kemampuan kecocokan sama karakternya. Karena ada yang jago banget aktingnya, tapi ternyata untuk karakternya dia nggak cocok. Sebaliknya ada yang cocok banget, tapi mungkin kemampuannya kita nilai kayaknya belum ya gitu. Jadi ya biasanya sih dua elemen itu. Jumlah followers sih kita nggak ngitungin ya, bodo amat gitu. Tapi Kawai rencananya sempat beli followers ya kayaknya, boleh lolos casting ini ya enggak ya? Mungkin pertimbangannya kenapa Edi Kemot memilih dua orang ini, mungkin silakan Pak Sutradara. Ya pas di casting sih maksudnya gue membayangkan karakternya seperti apa, gue udah punya personifikasinya seperti apa gitu. Tentunya casting kita mencari itu, tapi kayak waktu sama Kawai itu menurut gue agak bodoh ya gue. Karena Kawai ada di circle gue lumayan lama, orang tuanya melakukan kegiatan teater di tempat studio kita gitu, jadi
ada KWI di sekeliling tuh udah lumayan lama. Jadi begitu diusulkan yang iya deh, kok gue nggak kepikiran ya. Tapi tetap kita casting. Iya. Biar lihat seperti apa kawai menjadi melodi. Betul, gitu. tapi gue sebenarnya tahu, wah ini benar cocok banget lagi. Begitu di casting gue juga udah langsung deal. Gitu. Saya dapat casting dan tahu ternyata ini proyeknya Om dan Imaginary juga kayak mau banget casting gitu. Rela dari Jogja ke Jakarta casting gitu. Dan untuk Zulfa sama, jadi yang gue cari itu kecantikan dengan kearifan lokal. Lokal banget. Lokal. Itu kan dengan kearifan rural gitu. Representatif Merino. Saya mencari bahasa sopan dari Ngampiung. Boleh lu liburan Eropa mulu tapi Foto lu sih di Amsterdam. Muka lu tetep aja. Oke, dari gue dulu kali ya. Kalau dari aku sendiri untuk melodi ini, jadi kan memang aku sebenarnya juga suka musik. Tapi memang musik-musik yang aku denger dan melodi denger itu tuh beda sebenarnya. Dan yang menarik itu juga adalah aku untuk karakter melodi ini pergi ke beberapa konser untuk ngedapetin feel, oh konser nih seru banget ya, ini yang ternyata melodi rasain. Karena sebelumnya aku belum pernah ke konser, baru cuma sekali, dan itu juga bukan konser yang jedak-jeduk gitu musiknya, bukan musik melodi. Festival gitu bukan gitu ya. Festival tapi jazz. Jadi kalem gitu. Jadi memang yang menarik adalah bukan cuma memperdalam karakter secara mindset, secara gestur, secara deliver, tapi juga pengetahuan yang dimiliki oleh si karakter ini. Gitu. Nguliknya tuh di situ. Ya. Kalau buat karakter Tia, karena kita ada workshop sama reading, jadi kita punya waktu untuk menggodok karakter masing-masing, diskusi sama Pak Kemot, sama Ko Ernest, semuanya, sama Bang Awe. Terus juga kalau konser musik karena aku emang suka dari dulu, suka nonton konser, jadi udah kebayang lah kayak Pesapora tuh cukup, aku hampir setiap tahun selalu datang gitu. Terus kalau untuk karakter Tia spesifiknya, aku emang sempat kayak setelah diskusi sama Pak Kemot udah kebayang karakter Tia menurut Pak Kemot seperti apa. Aku sempat kayak ngelewatin beberapa tempat di nggak jauh dari rumahku, karena rumahku di Bekasi ya teman-teman. Jadi kayak ngeliatin BKT, jadi aku kayak oh mereka tuh kalau nongkrong tuh kayak gini ya gitu. Maksudnya ngelihat gestur-gestur yang mungkin aku nggak terlalu familiar gitu. Ngaku aja lu sebenarnya familiar kan. Pak Kemot ini aku udah pura-pura lo nggak relate, aku udah pura-pura nggak relate loh. pura-pura berjarak. Pura-pura ada gap gitu loh. Aku nyobain makan seblak ya. Ternyata kayak udah lama gak kesini loh. Udah lama udah lupa. Gitu sih, jadi kayak ya sempet observe juga untuk pengen tahu. Oke, kalau dari aku, karakterku memang kebetulan ada yang syutingnya itu di hari pesta poranya, kalau nggak salah day 2 waktu itu. Dan memang sangat-sangat menantang, karena biasanya kan kita syuting harus semuanya silent, semuanya kita janjian, tapi ini kita nggak bisa. Kita harus merespon si panggungnya gitu, kita harus merespon penontonnya, karena itu diantara penonton asli juga gitu. Jadi briefnya itu kita harus melawan suara musik gitu, kita harus cari momen yang harus pas, tidak boleh banyak buat kesalahan. Tapi untungnya dari tim Imaginary kita koordinasinya juga udah bagus, kita delegasi kerjaannya juga udah bagus, jadi semuanya bisa lancar, alhamdulillah. Kayak gitu. Mungkin dari Pak Ernest? Enggak sih, kita puji Tuhan lancar banget. Kita sampai bikin plan B, plan C, kalau ini gini kita gini, kalau ini gini kita gini, tapi tidak ada yang terjadi ya, Mat. Semuanya berjalan sesuai rencana berkat persiapan yang sangat-sangat serius dan matang dari semua kru dan pemain. Jadi kompak, kerjasama timnya bagus banget, sehingga walaupun sangat menantang tapi semuanya berjalan sebagaimana sebagaimana yang direncanakan. Beda sama skrip, ada nggak? Ada. Yang mana? Itu
terima kasih Bang Desta. Oh. Di trailer yang itu Vincent. yang di trailer 1 dari trailer Nyolong kita. ID card itu ya. Yang terus ada dia selfie terus ngomong terima kasih Bang Desta, tapi beda yang foto Vincent. Itu tuh on the spot, komedinya ditemukan on the spot. Shout out to Awe. Ingat banget lagi. Adalah kalau boleh pilih dan bisa switch karakter di film ini, kalian mau jadi siapa dan alasannya apa? Switch Tapi karir. saya tidak. Switch karir. Wah, siapa ya? Seru sih. Wah, gila. Aku mau jadi Adut karena aku mau di naik-naikin gitu. Oh, iya. Kayak enak gitu kayak ngeliat Kristo lagi adegan itu kayak anjir seru juga tuh. Kamu tadi ngomong kalimat itu pakai gestur ya. Aku mau dinaikin gitu itu kayak gimana? Iya, dinaikin di trailer, Itu di trailer. clear gitu. Oh, iya, iya. Visualnya clear gitu. Untung ini bukan podcast doang. Bukan audio ya. Aku mau dinaikin gitu, tapi ada gesturnya clear gitu. Maksudnya mosing, teman-teman. Namanya apa? Dinaikin maksudnya Crowd surf, dinaikkan maksudnya. menjadi Gitu. crowd surfing Iya. ya. Gitu Clear ya, clear ya. Jangan dipotong-potong ya. Dinaik-naikin kayak Kristo gitu. Ya, ya. Aduh apa ya, mungkin kalau aku pengen silet sih, bener sih. Iya, seru Silet tuh Silet. karakternya menarik banget tuh, Ah. abang-abangan yang selengean, Iya. yang bad influence lah di trailer udah bisa kelihatan lah Iya. itu gelagatnya gimana. Itu Tapi seru itu nggak banget. gampang loh. Iya. Ngeranin kayak gitu kayak Bener. itu kayak sangat-sangat punya risiko untuk jadi kayak comical. Iya. Trying so hard gitu, tapi Ojan dengan sangat natural melakoninya. Effortless. Effortless gila. Terus dia nanya, dapat dari mana sih Bang? Dapat dari mana? Lu kata nemu di jalan. Shout out Bang Ojan CTC. Respect. Respect. Salah satu momen ya. Mungkin. Memang itu fenomenal sih, love Coffee cuma Ball. ada di Imaginary. Love banget. Apa ya? Tapi Banyak. mungkin buat gue sih ini sih pertama kali gue ada produksi di mana gue kangen ketika lagi break. Gue pengen syuting. Gitu kayak pengen gitu kayak misalnya lagi terus banyak kan teman-teman yang gitu kayak Ojan ngapain lu kesini kan hari ini Nggak ada scene-nya, lu nggak ada datang. scene-nya ngapain lu datang nggak ada pengen datang aja gitu kayak semua merasa memiliki proyeknya tuh Iya. menyenangkan. Hangat ya. Apa ya? Menurut KKW apa? Mungkin pas syuting di aduh banyak ya karena kita ada banyak sekali set yang menantang. Iya. Cuma set pas di Kemayorannya sih, di venue Pesta Poranya. Iya. Jadi memang kita syuting 3 hari sebelum Pesta Poranya, terus 1 hari pas Pesta Poranya sedang berjalan, dan 3 hari setelahnya ya. 1 hari. 1 hari setelah Pesta Pora. 3-2-1 ya Mak? Iya, 3 Ah, hari sebelum 3. acara dimulai, Satu ketika hari. acara ada 2 hari syuting. Mhm. Maksudnya 3 hari syuting Mhm. itu di Pesta Pora, tapi Pesta Pora sebelum Pesta Pora mulai. Jadi acaranya panggungnya sudah ada, tapi kita pakai syuting bawa 500 extras. Itu Min 3, Min 2, Min Iya, 1, 3 hari. Kemudian di H+1. hari H+2, ya, H2 sama H+1. pokoknya kita di situ berbagai macam tipe syutingan lah kita lakukan dari mulai yang crowd beneran sampai crowd yang kita bawa dari luar gitu. Itu kelihatan banget sih di trailer sih. Itu Betul. benar-benar Iya. amazing banget. Terima kasih. Semoga. Semoga pengennya sih nanti pas orang nonton nggak bisa bedain ya mana Mana yang shot-shot dibikin. yang kita Iya, sebenarnya iya, itu iya, iya. kita bikin pas Iya. sebelum acara, mana shot yang Pesta Pora beneran kayaknya semoga sih nggak berasa. Mudah-mudahan. Kita akan Itu sih. sabar banget, gak sabar banget untuk menunggu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau Ijal itu ide awalnya dari Iqbal sebagai salah satu produser di film ini yang memang peran dia sebagai produser memang heavy-nya salah satunya di promo karena kami merasa kayaknya yang paling cocok mikirin ide-ide liar ya anak-anak muda ini gitu. Jadi kita ada tim promo yang cukup
besar, belum pernah Cukup. sepanjang sejarah Imaginary. Cukup. Menurut tim promonya sebanyak ini entitasnya, kita ada publicist, ada 2 digital agency, ada marketing agency, pokoknya rame lah untuk menggodok ide-ide ini, termasuk bungkus gorengan dan segala macam. Tapi kalau boleh jujur, sebenarnya gimmick akun TikTok Ijal tuh kita nggak nyangka akan segede gini. Jujur aja kita pikir karena orang akan gimmick promo film gitu, jadi orang nggak akan merespons gitu ya. Ternyata memang saking all outnya sih. Emang jiwanya. Dia all out, gila banget. Jadi rame banget. sendiri ya. Tapi yang mengharukan buat gue sih ini sih bahwa penonton menerima dan mengembrace universe film ini bahkan sebelum filmnya tayang. Iya betul. Nah itu pertanda baik yang semoga terkonversi di saat tayangnya nanti. Oke, menurut ada KKW mungkin Kak Zulfa cukup. Iya cukup. Iya. Lebih ke mereka yang mau bilang apa ke kita berani emang ngomong apa-apa. Gimana Om? Apa? Gimana? Kalau selama ini copet-copet mengkomoditaskan Seringai, setiap Seringai manggung, sekarang saatnya Seringai mengkomoditaskan kalian copet-copet. Satu sama. Emang kalian bisa apa? Mau protes? Ayo kita ngobrol di polsek terdekat. Oke, di sini mereka jadi direktur. Pak, saya keberatan. Oh, gitu. Ayo kita ngobrol di polsek sana. Berani nggak lo? Cara nyopetnya nggak gitu. Oh yang bener gimana emang? Ayo sini. Kira-kira. Lock, Stock to Smoking Barrel. Oh. Berat banget. Berat. Ketemu apanya dong? Itu yang si ini Titi Puspa, Kabayan, Aum Udah Kusman. lahir dong, Wai? Harusnya udah dong. Ya, maksudnya ketemu kearifan lokal. Lock, Stock ketemu kearifan lokal. Oh, Oh, boleh. Dari KKW Pak. Ada Apa ya? Kira-kira yang menggambarkan. mungkin Alangkah Lucu Negeri ini mungkin ya kali ya. Alangkah Lucu Negeri ini sama Mencuri Raden Saleh tapi versi groundednya. Iya, versi UMKM-nya kayak gitu. Mungkin itu ya kalau referensi ya, vibe-nya tuh. Dari Kak Zulfa mungkin sama. Dari Hah? Ko Ernest Ada? mungkin ada satu. Gue bukan membandingkan ya, tapi nonton ini tuh sedikit mengingatkan gue sama Mengejar Matahari, jujur. Ada ya nggak sih, kayak very grounded, friendshipnya kuat gitu. Gue teringat sama salah satu film Indonesia yang gila banget menurut gue ya. Jadi ada somehow nonton itu agak ngingetin gue ke sana gitu. Kayak siapa yang komennya, ada yang nonton udah komen terus yang iya rasa filmnya kayak ini film era 2000-an, kayak dibuatnya mau orang yang ngerti 2000-an. Emang umurnya memang segitu. Masalahnya debutnya di umur segitu, jadi rasanya film 2000-an. Kalian lahir dia udah jadi sutradara. Wajib mah ibadah sih kata gua kalau Wajib mah sholat ya, wajib. Udah wajib sih. Cuman mungkin Pertanyaan wajib tonton di bioskop. Iya. wajib ditonton. Benar. Gini, Wajib di bioskop. kenapa film ini wajib ditonton di bioskop? Betul. Iya. Karena ada experience audio yang kita coba tawarkan Iya. di film ini. Betul. Jadi kan memang dari cara kita merekam, ada beberapa performance itu kita rekam ketika live. Jadi kita ambil per track, kita coba mixing supaya rasanya kayak kita mendengarkan Iya. live PA konser. Jadi Iya. gimana kita berusaha bawa sensasi nonton konser ke dalam bioskop. Iya. Nah, semoga itu bisa tertranslate. Itu kenapa harus nonton di bioskop. Betul. Betul sekali. Mantap. Dari Iya. Ko Ernest mungkin sama. Iya itu, kan kita tuh ke bioskop, kenapa sih nonton di bioskop, kenapa nggak nonton di streaming? Misalnya nanti eventually mungkin akan muncul juga di streaming, tapi experience-nya pasti akan beda sekali karena kita memang film ini tuh didesain sebagai sebuah cinematic experience yang beda gitu, dari segi gambar dan suara pasti akan nampol banget kalau nonton di bioskop gitu sih. Oke. Udah. Makasih. Udah. Cukup. Udah.
Oke, terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih.